Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di acara Zoom kita Depak ini yang sangat kita nantikan atau Depak yang ke-12. Di sini ulun ucap sebelum memulai acara kita, marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai dengan permintaan yang disampaikan bahwa sebelum memulai acara kita hari ini, maka bersama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk Bapak untuk Pak Anto. Marilah bersama-sama bacakan suratul Fatihah yang dihadiahkan untuk beliau. Ila hadratin Nabiil Mustafa'i Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini sampai kepada beliau dan beliau diberikan kelapangan serta diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya. Oke. Yang terhormat kepada Bapak Safaat serta yang terhormat kepada Bapak Kasubmit Pak Heri Susanto. Alhamdulillah bertemu kembali di Zoom ini Pak ya. Kemarin udah ketemu ketika kita ARK. Sebelum memulai acara ini mungkin sedikit tentang apa yang akan disampaikan oleh Bu Fatma, yaitu tentang peran peran penyuluh peran penyuluh agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sebagai upaya membina kerukunan antar umat beragama di bumi Masen Rempulu. Jadi peran penyuluh agama Islam ini sangat urgen di masa sekarang ini. Nah, mungkin ada sedikit atau apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pak Sapaat agar sebagai kata kunci pendahuluan kita dalam memulai acara kita pada malam hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Acil Nur Mila Hayati. Nah, ulun Iya, manggilnya ketemu Acil. lagi Pak. Iya, Jadi Acil kecil. ini sebutan buat orang yang lebih senior atau bibi lah kalau di Kalimantan itu bahasa Banjar. Dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Fatmawati jauh-jauh dari Sulawesi dan tentu Terima kasih, Kang. di sini juga hadir admin Mbak Fatma dan Bang Aib Adnan dan rekan-rekan dari tim ARK Depak, dan wabil khusus di sini juga telah hadir Bang Heru Kasubtim ya. Ini Al-Haj ini. Kita manggilnya harusnya Sir Hersus ini karena beliau punya jabatan khusus dari negeri Britania sana, dari negara Liverpool. Makasih Pak Kasubdim telah hadir. Karena kami memang melihat di sini belum ada Pak Kasubdit, maka izin kami
nyapa para peserta Depak di malam hari ini dan kami merasa bersyukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuajahah di forum Zoom di di Depak yang ke-12 kalau tidak salah di tahun 2024 dan 2025. Eh, Kami juga mengucapkan terima kasih tadi sudah dihaturkan Al-Fatihah bagi sahabat kami Pak Anto yang baru wafat tadi malam dan sudah dikebumikan tadi siang hari. Eh, Pak Anto itu kebetulan baru bergabung bersama kami itu di tahun 2024 awal dan tidak betul-betul jauh dari luar prasangka dan praduga ataupun feeling teman-teman dan pengalaman teman-teman. Beliau ternyata sudah mendahului kita dan Pak Anto juga lah yang mendampingi teman-teman di ARK 2024 sejak zona 1 sampai zona 5 kalau tidak salah sampai ke Manado dan beliau bukan hanya berfokus sebagai juru foto yang membantu di dokumentasi dan kemudian juga beliau juga memilah-milah konten-konten yang kemudian diolah untuk media kampanye digital, tapi beliau juga menjadi sosok yang menjadi penting bagi kita, kami khususnya di Subdit Bina Paham. Yang paling hal yang mungkin yang bisa kami sampaikan dalam forum kita yang berbahagia ini tentu saja adalah keistiqomahan kita dalam terus menjalankan aktivitas Depak dalam agenda Depak dan mudah-mudahan ini menjadi jariah dan tentu saja mudah-mudahan juga menjadi ladang kita terus menabung ilmu dan pengalaman dalam hal penguatan kapasitas Depak. Jadi kalau dalam SPAK kemarin, dalam sekolah resolusi konflik itu kita memperkuat dua aspek. Satu aspek terkait dengan keterampilan dan satu aspek terkait dengan dengan motivasi, dengan emosi kita dalam membangun komunikasi dengan beberapa agen resolusi konflik lainnya dan mencari pengalaman. Nah, dalam momen Depak ini kemungkinan yang paling tentu saja akan dominan adalah aspek pengetahuan atau aspek kognitif. Walaupun sebenarnya aspek kognitif ini, aspek pengetahuan ini didapatkan bukan hanya dari buku, dari literasi, tapi juga kemudian pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa dijadikan sebagai potret, sebagai bab, sebagai buku yang kemudian bisa kita baca. Dan dalam ilmu sosiologi, kita tahu betul bahwa apa-apa yang ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz-ustadz sampaikan dalam momen Depak dari 1 sampai 12 itu masuk dalam kajian teori teori sosiologi atau fenomenologi. Jadi kita menangkap fenomena-fenomena di sekitar kita dan yang paling menarik tentu saja malam hari ini kita mendapat informasi tentang bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dan kerukunan dan penanganan konflik di wilayah Nrekang ya, Bu Fatmawati ya, Nrekang. Jadi akhirnya kita tidak hanya mengetahui informasi tentang bagaimana nilai harmoni itu di Bone dengan kampanyenya Mbak Fatim atau Daeng Naib Adnan di Makassar atau di Bone juga. Tapi kita juga dapatkan informasi tentang fakta-fakta sosial yang mungkin kita bisa jadikan pengalaman di dalam penguatan kita terhadap aspek pengetahuan dan keterampilan. Ada satu teori yang sempat disampaikan oleh almarhum Samsur Rizal Panggabean tentang teori konflik. Kenapa misalnya konflik itu selalu dicari akar permasalahannya itu dari aspek perbedaan dan aspek krusial perpecahannya, bukan dicari aspek dari sebaliknya, yaitu aspek bina damainya. Nah ini menjadi penting misalnya kalau di Sulawesi itu ada berapa provinsi tuh Mbak Fatma? Ada sekitar apa? Bapak Fatmawati atau Fatma ini atau Kak Daeng, ada sekitar 7 atau berapa provinsi? Ada sekitar Pertanyaannya misalnya 5. 5 provinsi. Ada satu provinsi kalau nggak salah Poso. Poso itu di Sulawesi mana Poso? Seli Nah, tengah, seli tengah. Oke. Kita akan mengambil satu sampel. Kenapa ada Poso yang kemudian masih memberikan satu sedikit riak terkait dengan aspek yang bisa memicu konflik, tetapi Sulawesi yang lain itu justru memberikan dampak gambaran dan realita fakta sosial yang justru berbeda. Di Manado misalnya, kalau nggak salah kan nggak terlalu jauh ya antara setengah ke Gorontalo, Gorontalo ke Sulawesi Utara itu kita mendapatkan aspek gambaran fakta sosial yang yang mungkin sedikit berbeda,
yang nilai-nilai kerukunannya justru lebih 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 apa lebih lebih tinggi. Jadi kita bisa melihat kenapa satu peristiwa, satu daerah dengan karakteristik yang sama, satu lokus yang sama itu bisa terjadi konflik, tapi satu lokus yang sama lainnya itu tidak terjadi konflik. Kira-kira itu menjadi penting. Dan nanti ke depan mungkin kita bisa petakan Sulawesi Selatan itu yang kira-kira bisa memberikan, yang memiliki zona hijau yang betul-betul hijau banget, atau zona yang mungkin mengarah kepada apa namanya biru atau kuning atau merah, itu juga mungkin kita bisa lacak. Yang tujuannya akhirnya adalah kita ingin mengetahui, misalnya kenapa kok di satu wilayah dengan geografis, dengan kultur masyarakat yang cenderung sama, tapi bisa terjadi satu kejadian konflik, tapi di tempat yang lain justru tidak tidak terjadi. Nah, teori Rizal Panggabean ini sebenarnya melacak pada dua sampling, satu di Manado, satu di Ambon. Ambon perbedaan agamanya kental. Manado perbedaan agamanya kental. Tetapi kenapa Manado tidak terjadi konflik, tapi kemudian Ambon terjadi konflik? Perbedaannya adalah agama. Solo dan Jogja. Jogja itu perbedaannya adalah terkait dengan etnik. Kenapa di Solo perbedaan etnik apa namanya kesukuannya itu kan khas, ya, agak sama banget mirip gitu antara Solo dan Jogja. Tapi kenapa kok Jogja tidak terjadi konflik pada masa-masa reformasi tersebut, tetapi Solo terjadi konflik? Nah, ternyata fakta yang kira-kira bisa menggambarkan dalam teorinya Samsul Rizal Panggabean adalah ada banyak faktor antara konflik sampai pada level kekerasan. Jadi kalau misalnya kita melihat konflik itu menjadi hal yang lumrah dan seterusnya, tetapi arah yang berakhir pada kekerasan itu yang kemudian ada banyak betul jurang-jurang yang sebenarnya, lapisan-lapisan yang sebenarnya kita coba coba gali, dan mudah-mudahan dengan adanya informasi dan pengetahuan pengalaman dari Enrekang, Bumi Enrekang ini, kita bisa banyak belajar tentang keunikan dan kekhasannya. Mungkin itu sedikit apa namanya sapaan dari kami. Nanti jika ada Pak Kasubdit dan Pak Kasubtim Mas Heru bisa juga menambahkan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Sapaat, boleh kita panggil seperti itu, atas pencerahannya. Mungkin Pak Kasubtim, Pak Hersus boleh ditambahkan lagi? Silahkan Pak. Lanjut aja, lanjut. Silakan kalau sumbernya nggak tahu. Lanjut, Mbak. Lanjut. Lanjut, lanjut. Oh ya, siap Pak. Lanjut dulu. Nggih. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita memasuki materi, yaitu sebelumnya akan saya sampaikan biodata beliau. Pemateri kita pada hari ini, Alhamdulillah, Bu Dr. Fatmawati, MPD. Jabatan beliau penyuluh agama ahli muda KUA Kecamatan Ala, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Alamat beliau Jalan Sultan Hasanuddin Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Ala, Kabupaten Enrekang. Prestasi terakhir beliau adalah terbaik 1 MTQ Korpri tingkat nasional tahun 2024 di Palangkaraya, cabang lomba dakwah Al-Quran. Dan prestasi beliau yang lain adalah terbaik 3 lomba penyuluh teladan tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan tahun 2021. Status beliau mungkin ada yang belum tahu, beliau sudah menikah dan sudah memiliki 2 orang anak, ya Bu. Oke. Nah, mungkin itu tentang beliau. Kembali saya kembalikan kepada Bu Dokter Fatma untuk menyampaikan materinya. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat
Kasubdit BPKI PKK, Bapak Dr. Slamet Triadi, yang kami Belum hormati dokter Bu Fatma. Kasubtim Evaluasi Penyuluh Bang Hersus, yang kami hormati Kang Syafaat, terima kasih sudah memberikan pemantik di awal yang luar biasa. Yang kami hormati admin kita yang luar biasa, mendampingi mulai dari Depak 1 sampai hari ini, Mbak Fatma dan Bang Naif. Ya, saya banyak belajar dari beliau, yang kita banggakan moderator kita malam hari ARK 2000, yang Makasih, Bu. kami banggakan teman-teman ARK dan seluruh peserta pada malam hari ini. Selamat bergabung Pak Kasubdit. Mohon maaf mendahului. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom dalam kegiatan Depart edisi ke-12. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebentar, ada nilai yang bisa diambil dari situ. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang menjadi panutan bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini insya Allah kami mencoba mengangkat sebuah judul, yaitu peran penyuluh agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dalam upaya membina kerukunan antar umat beragama di di Bumi Mas Rempulu, Kabupaten Nangrekang, Sulawesi Selatan. Baik, mungkin kami share screen materi dulu. Dari izin ya, baru dari ini. Baik, saya mau meluruskan dulu yang disampaikan moderator tadi bahwa kemarin di MTQ Korpri tingkat nasional tahun 2024 bukan di peringkat pertama ya, terbaik 2. Belum jadi the winner kemarin, belum belum ada rezeki jadi yang terbaik. Terbaik 1, yang terbaik 1 dari Sumatera Utara. Alhamdulillah kami berada di posisi 2. Saat itu materi yang kami sampaikan adalah merawat kerukunan di tengah masyarakat multikultural. Ini sekedar meluruskan yang tadi ya. Ya, baik. eh Sebelum kami menyampaikan sedikit tentang materi, Bumas Rempulu itu julukan untuk Kabupaten Nrekang dengan jarak kisaran hampir 300 kilometer dari ibu kota provinsi, dengan jarak tempuh, waktu tempuh itu kisaran 6 sampai 7 jam untuk eh, kendaraan darat. Ini perlu kami gambarkan bahwa eh, Bumi Mas Rempulu dalam sejarahnya itu Mas Rempulu artinya meminggir gunung atau menelusuri gunung, karena memang Nrekang berada di wilayah pegunungan. Iya. Jadi kalau ada yang ke Nrekang mau cari laut, tidak ada. Yang ada gunung. Yang ada di sana itu salah satu ikon dari gunung yang ada di Kabupaten Nrekang dikenal dengan istilah Gunung Nona. Iya. Ketika kalau masuk lewat mau kemana, ke Nrekang atau ke Toraja, bisa disempatkan untuk melihat secara langsung view dari Gunung Nona itu sendiri. Ini. Kalau kita melihat profil Kabupaten Nrekang dari segi bahasa itu
satu kabupaten ada 3 bahasa yang tergabung di dalam, itu juga yang masuk dalam sukunya, bahasa Enrekang, bahasa Duri, bahasa Maiwa. Enrekang itu dari 12 kecamatan, 8 yang masuk dalam suku Duri, kemudian Maiwa, dan Enrekang itu ada empat eh, kecamatan. Kalau kita berbicara tentang adat istiadat di Kabupaten Enrekang, ini juga menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Di Enrekang itu ada istilah Macera Manurung. Itu salah satu adat istiadat di Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan 8 tahun sekali dengan menghadirkan hampir seluruh perantau-perantau yang sukses di luar Kabupaten Enrekang. Dan ini mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan panen pertanian, dan waktunya itu dengan waktu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat pesta Macera Manurung itu dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga adat Patang Pulauan. Ini yang pernah disampaikan oleh Mbak Dokter Cutra tentang acara kematian. Ya, ini masih ada di Enrekang meskipun secara keseluruhan tidak lagi, tapi daerah-daerah tertentu masih ada yang kental dengan Patang Pulauan yang diperuntukkan untuk arwah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Berikut, di Kabupaten Enrekang tahun 2020 itu ada satu desa yang masuk dalam nominasi Desa Sadar Kerukunan. Ini ditetapkan dari Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Desa itu Desa Bentengala Utara, yang mana di situ berbaur antara umat Islam dengan umat Kristen, yang dalam satu rumah tangga itu kadang-kadang sampai 3 agama. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah kondisi tetap aman, dan ini tidak terlepas dari keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk penyuluh agama. Untuk indeks kerukunan di Enrekang sendiri itu sampai 78%, artinya melewati dari indeks kerukunan nasional. Ya, karena indeks kerukunan nasional kan 73%. Kemudian mereka itu 78% dan masuk 5 besar tinggi di Sulawesi Selatan. Nah, tentu ini tidak terlepas dari semua unsur, termasuk bahwa untuk menjaga kerukunan di Kabupaten Enrekang, ini ada kami perlihatkan demografi Kabupaten Enrekang. Jumlah penduduk Islam itu 30.042, kemudian jumlah penduduk Kristen 1.243, ini sudah termasuk Buddha, Hindu. Jumlah kecamatan itu 12, jumlah desa 129. Tapi perlu kami sampaikan, ini mungkin menjadi bahan evaluasi bagi Pak Kasubtim, bahwa di Enrekang itu penyuluh agama yang ada hanya 104 orang. 104 orang itu terdiri dari 14 PNS, 40 yang P3K, kemudian 94 orang yang non-PNS, tapi alhamdulillah sudah tercover semua kemarin di perekrutan P3K yang terakhir. Tetapi ada yang dialih fungsikan ke pelaksana di KUA karena terkendala di ijazah. Ada berapa orang yang harus dialihkan dari penyuluh ke staf pelaksana di KUA. Ini, jadi 104 ini tersebar di 12 KUA yang ada di Kabupaten Enrekang, dan ini sesungguhnya tidak mencukupi.
karena desa dan kelurahan di Endrekang itu 129 desa dan kelurahan. Tapi satu yang menjadi kesyukuran bahwa untuk menjaga kerukunan di Kabupaten Endrekang, pemerintah itu memberikan perhatian khusus. Ini dibuktikan dengan semua organisasi keagamaan, mulai dari NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, kemudian FKUB itu sendiri itu selalu mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah yang dipergunakan untuk bagaimana berkegiatan yang tujuannya untuk membangun kerukunan di Kabupaten Endrekang. Nah, ini termasuk penyuluh di dalamnya terlibat aktif di situ. Tentu keterlibatan penyuluh itu terkait dengan tugas dan fungsi penyuluh agama itu sendiri. Jadi ini bagaimana fungsi-fungsi penyuluh tidak perlu kami jelaskan, semua sudah paham. Yang pasti bahwa keberadaan penyuluh agama di Kabupaten Nrekang sangat diharapkan dan mudah-mudahan ada penambahan tahun ini karena kalau tidak Nrekang akan kekurangan penyuluh karena dari penyuluh P3K yang berasal dari kabupaten lain itu sudah berusaha mengurus untuk kembali ke habitatnya masing-masing. Dan ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa bagaimana dalam memberikan pembelajaran, pendidikan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. Ya, termasuk saya di wilayah perbatasan, hanya di wilayah kami itu ada lokus MB Kampung Moderasi Beragama yang terbentuk pada tahun 2000 Agustus 2020. Sanakan kegiatan-kegiatannya penyuluh agama dalam membantu mereka membangun kerukunan. Tentu melalui kegiatan-kegiatan di majelis taklim, ini yang sudah kita paham bersama. Ya, bukan hanya kita belajar, kita memberikan pendidikan-pendidikan keagamaan kepada peserta. Ya, kalau di kegiatan TPK ini dikhususkan kepada para orang tua santri yang tergabung dalam Persatuan Orang Tua Santri, bagaimana mereka di samping mengantar anak-anaknya belajar, ini juga menjadi tempat untuk membangun atau media wadah untuk belajar agama. Kemudian di kegiatan kemasyarakatan, dialog lintas agama, ini yang paling sering dilakukan yang diprakarsai oleh FKUB. Ya, kebetulan Ketua FKUB Kabupaten Nrekang itu ada mantan si Dimas Kementerian Agama Kabupaten Nrekang. Jadi betul-betul beliau memberikan perhatian khusus ke dialog lintas agama sebagai wadah jalan membangun kerukunan di Kabupaten Nrekang. Yang kedua, personil lintas agama, tapi ini belum perlu meluas ya. Baru beberapa desa yang laksanakan terkhusus kepada desa-desa yang masyarakatnya heterogen dari segi agama. Kemudian penguatan peran masyarakat di berbagai kegiatan, bahkan untuk apa ya? Ada beberapa koperasi yang pengurusnya di dalam itu bergabung antara yang Muslim dengan non-Muslim sebagai salah satu bentuk
untuk membangun kerukunan yang ada di Kabupaten Nendrekang. Terakhir, tentu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluh menghadapi berbagai tantangan dan dukungan. Kalau faktor pendukung itu dukungan dari pemerintah, alhamdulillah luar biasa. Kemudian kemauan dan kesadaran masyarakat, dukungan dari berbagai pihak. Tapi di samping itu faktor penghambat ada beberapa. Pertama, penyebaran isu-isu keagamaan di media sosial ini tidak bisa dinafikan bahwa penyebaran isu-isu keagamaan di media sosial itu sangat berpengaruh kepada pemahaman masyarakat itu sendiri. Ya, apatah lagi kalau menelan mentah-mentah apa yang didapat di media tentu akan menjadi tantangan untuk bagaimana kita memberikan pemahaman. Yang kedua, wilayah binaan yang sulit ya. Endrekang itu gunung, daerah gunung, dan ya ada yang beberapa wilayah tertentu yang sama sekali susah untuk kita jangkau. Apatah lagi kalau kita perempuan. Berikut minimnya kegiatan tentang wawasan kebangsaan, dan terakhir berkembangnya faham-faham keagamaan di kalangan masyarakat ini juga menjadi tantangan terbesar dalam kita membangun kerukunan. Karena kenapa? Paham-paham keagamaan itu bukan kita mengatakan akan merusak, tapi ketika tidak bisa di counter dari awal, tentu akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa wilayah mereka untuk kasus itu ada beberapa. Terakhir kemarin tahun 2020 yang berada di wilayah kami ada salah satu warga yang ditangkap karena kasus teroris, tapi alhamdulillah awal Januari 2023 kemarin sudah bebas. Sudah bebas. Dan ini yang kita lakukan pendekatan sekarang, bagaimana supaya dia tidak kembali lagi ke aktivitas itu. Ya, kita mulai pendekatan dengan kegiatan. Alhamdulillah mereka sudah mau bergabung di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan meskipun belum secara terbuka. Ini kesimpulan yang kami sampaikan bahwa bagaimana fungsi dan peran penyuluh dalam menjaga kerukunan tentu melalui tugas dan fungsi penyuluh itu sendiri, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung upaya untuk membangun KMB. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, dan tentu saran kritik umpan balik dari teman-teman, kemudian penguatan dari Pak Kasubdit sangat kami harapkan untuk kedepannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih wabarakatuh. atas apa yang disampaikan oleh Bu Fatma tadi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan sebagai pemantik acara kita hari ini dari Bapak Kasubdit kita, yaitu Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Nanti aja setelah ini ya, pas closing ya, saya ada pertemuan dengan pengurus pusat Muhammadiyah ya. Mohon maaf. Ah, Oke, siap Pak. Nah, mungkin kita lanjutkan acara kita, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta Zoom kita hari ini, bisa untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaannya terhadap materi kita hari ini. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Nah, ada yang tak angkat tangan tuh, udah, guys. Mana kadang lagi. Iya. Assalamualaikum.
Iya, Boleh ke, nanya? iya, kepada Bapak kami persilahkan ini Pak Mukmin ya. Ya, saya. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. saya, Waalaikumsalam RK warahmatullahi. Ancol. Apa kabar, Bu Dokter? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Teman-teman semua, Kasubdit yang sempat hadir, kepala-kepala KUA sempat hadir Alhamdulillah semua yang sehat. saya hormati. Ya, Alhamdulillah. Teman-teman RK, Ibu Fatma, Ibu moderatornya Ibu Nurmila Hayati dan Bu Fatma juga admin. Semua RK, sahabat RK. Alhamdulillah materi hari ini luar biasa ya. Peran penyuluh memang Bu Fatma ini tidak perlu diragukan lagi di kampung ataupun di forum manapun, tetap Ibu Fatma ini memang luar biasa terus. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya cuma sedikit Bu Fatma, terkait tentang apa namanya peran penyuluh di daerah-daerah itu, pasti yang mendukung itu bahwa selalu kegiatan kita tuh yang respon positif dan paling banyak itu adalah dari ibu-ibu majelis talim itu sendiri. Itu memang setiap apapun yang nah kalau dari Ibu Dokter pengalamannya dalam rangka membina toleransi di daerahnya, terutama di Enrekan, adakah pernah clash atau bermasalah dengan atasan, Bu? Kira-kira mungkin kepala KUA-nya kita ingin ke sana dilarang atau ini maksudnya, atau kepala seksi Bimas tidak mendukung. Adakah pernah seperti itu, Bu? Dan kira-kira ketika Ibu menemukan hal itu, apa yang Ibu lakukan sebagai penyuluh untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan yang kita sudah rencanakan, tapi kayak ada hambatan dari justru orang internalnya kita, bukan dari eksternalnya. Kira-kira kiat-kiat tips trik-trik dari Ibu Dokter ini saya ingin berbagi, karena kebetulan banyak juga di daerah kita khususnya Gorontalo ada juga kadang suka tabrakan, Bu. Tidak sesuai ini konsep penyuluh dan kepala KUA kasih Bimas maunya gini, penyuluh lari juga, jadi kadang ipari Pokjalu dan kasih kepada atasan-atasan itu tidak nyambung. Kira-kira bagaimana tips dan trik dari Ibu Dokter selaku narasumber dan mungkin senior-senior yang ada di sini. Makasih banyak, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, langsung dijawab apa lanjut pertanyaan, Bu? Langsung dijawab aja lah. Oke, kepada Bu Dokter Fatma dipersilahkan. Sebelum ya Halo, boleh, Bu. belum dijawab sama mohon boleh ditambah pertanyaannya Ada Ibu sekali. Hasniati itu, udah angkat tangan. Oh iya. Nah, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kepada Ibu Hasniati. Kami persilahkan, bisa dibuka itunya, videonya apa? Pada Bu, silahkan bisa. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya tidak membuka video karena masih sementara di jalan ini saya ikutin. Enggak, iya. Jadi banyak kendala. Enggak ya. Silahkan Bu. Ya, bisa ditampung dulu ya. Ya, Bisa ini kenapa? mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung? Ditampung dulu lah, Ya. ditampung Iya. dulu lah mungkin. Iya, ditampung dulu. Siapa tahu pertanyaan saya ada miripnya bisa satu kali dijawab kan? Iya. Silahkan Bu Hasniati. Iya. Salut sama ini satu daerah dari Sulawesi Selatan sudah berhasil tampil malam ini dengan peserta saya kira terbanyak dari peserta Zoom sebelum-sebelumnya ya. Kalau saya mendengarkan tadi paparan dari Bu Dokter ini, topiknya adalah peran penyuluh agama Islam dalam menanamkan nilai toleransi. Sepertinya saya belum menemukan peran dari seorang penyuluh yang telah digambarkan
khususnya mungkin pemateri sendiri sejauh mana peran yang dilakukan selama ini untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di bumi Masjen Bengkulu. Barangkali bisa lebih detail lagi seperti apa yang dilakukan selama ini biar kami mungkin bisa belajar seperti apa trik-trik yang beliau lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu orang lagi lah, Bu. Bisa kepada Bapak Jamaluddin Effendi. Oke, kepada Bapak kami persilahkan. Saya bergeser yuk, agak-agak terganggu Oke, siap, jaringan. Bu. Ya. Laptop belum bergabung, jadi bergabung di HP dulu. Ya, Ya. Sambil pertanyaan yang satu lagi ya. Oke, iya. Kepada Ya. Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin jelas ini apa yang didengar bagus ini suara atau gimana? Jelas, Pak. Mohon. Silahkan. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari penyuluh agama awal Kecamatan Tanah Lili, Lu Utara Masamba. Ya, hampir sekampung dengan Ibu Dokter. Beda kabupaten saja. Ya. Eh, Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Langsung saja pada poinnya. Ya. Menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang lalu yang tadi bahwa betul juga dari teman kita bahwa Ibu Hasni ya, salah tadi. Ya, memang Ibu Dokter Fatma ini harus menunjukkan sejauh mana apa yang dilakukan terhadap Buka mana? Tekan video. Ya, Pak. Hilang? Halo? Hilang ya Bapaknya? Iya, yang bertanya hilang dia. Bisa dilanjutkan yang lain, yang raise hand, Pak Kaifal mungkin. Iya, itu. Pak Kaipal Nudin, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas ya, wabarakatuh. Pak? Jelas suara saya? Iya, jelas Pak, silahkan. Baik. Salam takzim semua bagi rekan-rekan ARK 02, Angkatan 2 ya. Sip, sip. Kami angkatan juga kemarin, mantap sekali materinya. Cuma ini sih kita mau berbagi dari ilmu atau pengalaman Bu Dr. Fatma, Qoriah Opri, luar biasa dai ya, dai ya. Tadi kan judulnya peran ya, peran penyuluh agama dalam kalau saya menjabarkannya lebih kepada hakikat daripada moderasi atau toleransi beragama. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Dr. Fatma, ini kan kalau internal umat ini Bu, kira-kira ada enggak pengalaman dari Bu Doktor? Kalau kami saya di KUA di kabupaten saya, kalau internal umat aman, eksternal umat aman-aman saja, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini adalah internal ini, internal umat masih sampai hari ini pemahaman-pemahaman yang dulu mungkin sudah saya pernah ceritakan, mungkin Bu Johiriah juga sudah pernah dulu Kang Deddy Kasubdit juga pernah juga mewawancarai saya ketika wawancara. Itu masih ada gesekan-gesekan hari ini kalau di kabupaten saya. Internal umat. Cuma saya mau tanyakan kepada Bu Dr. Fatma, ada enggak internal umat terjadi gesekan-gesekan dan kira-kira apa saja, kemudian langkah-langkah apa saja seorang penyuluh dalam menanamkan sikap toleransi saling menghargai agar konflik tidak terjadi. Demikian Ibu Moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih mute Bu Aji. Maaf. Iya, Alhamdulillah. eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Kita cukupkan sampai 3. Jadi kami persilahkan kepada Bu Dr. Fatma untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama itu bagaimana kiat dan trik menghadapi adanya konflik internal di dalam eh, apa? Oh tadi ya, di dalam ini eh, di Di dalam Majelis Taklim. iya, organisasi yang ada. Nggih. Mungkin itu atau Oh, langsung baik. ketiganya. Nggih. Eh, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari rekan kita dari Gorontalo ya. Ya, Pak Mukmin Ya, tadi. Mukmin iya. Mukmin ARK Angkatan 2 dari Gorontalo. Terkait dengan kegiatan-kegiatan, alhamdulillah sampai hari ini, kalau kelas dengan pimpin, alhamdulillah tidak ada Aku ya. tadi masih menunggu anu lambat kampungnya ternyata bikin banyak Tidak sekali. di Banyak sekali bikin tadi. kabupaten sampai ke KUA, kepala KUA sampai hari ini sudah berapa kali berganti. Saya punya KUA, alhamdulillah sampai hari ini ada konflik, belum ada konflik terkait dengan kegiatan-kegiatan. Kalaupun misalkan ada, tentu untuk penyelesaiannya itu pendekatan secara persuasif ini menjadi penting, dan yang pasti bahwa kita harus memposisikan diri sebagai anggota ya, meskipun saya rasa bahwa kepala KUA itu bukan atasan langsung dari penyuluh agama, tetapi kita menerapkan prinsip bahwa kalaupun kepala KUA itu bukan atasan penyuluh, kita sebagai orang yang bertamu, misalnya orang yang bertamu sebagai tamu di KUA, tentu kita akan pintar-pintar menempatkan diri sebagai seorang tamu. Tapi sekali lagi untuk kegiatan misalnya di majelis talim, kegiatan-kegiatan yang lain, tidak mendapatkan support dari pimpinan, apakah itu dari KUA, dari Kasibimas, atau dari kantor itu sendiri, seperti itu. Ini Pak Mumin ya, mau langsung dijawab yang tiga-tiganya ya. Halo? Ya, Bu Dokter, silakan. Iya, baik. Yang kedua, pertanyaan dari rekan penyuluh dari Sulsel, Ibu Hasniati, peran penyuluh yang secara signifikan yang di dalam hal menjaga kerukunan. Pertama kami sudah gambarkan bahwa di NREKA sesungguhnya umat 99% itu Islam. Tapi memang ada tiga desa dari 129 desa dan kelurahan yang berbatasan langsung dengan daerah yang minoritas, dan di sini menjadi tanggung jawab besar bagi penyuluh agama untuk memberikan apa istilahnya ya, pendekatan yang lebih ke warga yang ada di situ, karena dari tiga desa ini ada beberapa rumah tangga yang tergabung dalam 2-3 agama. Nah, tentu peran penyuluh ini yang kami menggambarkan secara singkat di desa yang masuk desa sadar kerukunan dan yang masuk dalam lokus kampung moderasi beragama, bahwa salah satu bentuk kegiatan yang hampir setiap tahun dilaksanakan itu porseni lintas agama. Ini bukan hanya anak-anak muda yang ikut, tapi sampai para orang tua. Dan kegiatan itu, dalam porseni itu ada kegiatan seni, ada kegiatan agama, dan ada kegiatan olahraga. Ini merupakan kebijakan dari pemerintah desa setempat untuk setiap tahun melaksanakan kegiatan itu sebagai salah satu upaya untuk membangun kerukunan, dan yang menjadi motor penggeraknya di situ adalah penyuluh agama yang ada di
wilayah itu, meskipun penyuluh agama hanya sedikit di daerah tersebut. Ini kegiatan bentuk nyata. Kalau kegiatan-kegiatan di majelis talim, di kegiatan keagamaan itu kan sudah pasti dan semua kita sudah paham ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, mungkin apa yang disampaikan Pak siapa tadi yang terakhir itu? Halo? Iya, dari Pak Kaifal Nudin tentang Oh, ya, Pak adakah Kaifal. Ya. adakah gesekan di dalam internal dan kemudian bagaimana solusi menghadapi gesekan tersebut. Iya, baik. Secara umum kalau internal artinya yang tajam yang ini sampai hari ini tidak ada. Tetapi ada satu pengalaman sedikit tanpa saya menyebutkan pihak mana. Pilkada kemarin, pilkada serentak, ada paham-paham yang berkembang di masyarakat bahwa, tapi saya tidak menyebutkan kandidat mana yang bagi-bagi uang dan mereka ada beberapa tokoh ya yang mereka yang aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan justru mereka yang terlibat di situ dengan pemahaman bahwa itu adalah sedekah. Ini adalah sedekah dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kami penyuluh agama bahwa kalau misalnya ini berkembang, maka boleh jadi itu menjadi pemicu konflik. Kenapa? Sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan bahwa menjelang pilkada kalau ada yang dibagi itu disebut dengan sedekah. Iya, tapi ini tidak menyebutkan pihak mana yang ini yang jelas berkembang di masyarakat ya sampai majelis talim itu mereka mempertanyakan seperti apa sesungguhnya itu pemahaman mereka bahwa itu adalah sedekah padahal mereka itu adalah mereka-mereka yang boleh dikata aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi kalau mau disebutkan bagaimana kita menghadapi ini dan sesungguhnya dan rekam kalau antar umat beragama sampai hari ini gesekan yang keras itu tidak ada, justru yang harus diantisipasi itu adalah gesekan-gesekan yang muncul dari internal umat Islam itu sendiri. Dan ini ya saya sudah sampaikan tadi di wilayah kami itu ada beberapa desa dan kelurahan yang ada di wilayah kami itu masuk dalam pantauan BNPT karena kasus teroris dan itu sudah ada kemarin yang tertangkap tapi sudah bebas Januari 2023 kemarin. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Bu Mila. Iya, alhamdulillah terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan. Mungkin kepada Bu Cutra mau menanggapi pertanyaan dari Pak Mukmin tadi, kami persilahkan kepada Bu Cutra. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Haji Mila, Bu Dr. Fatma, dan juga tentu saja Pak Kasubdit, Subtim, Pak Heru, dan juga rekan-rekan admin Fatma, dan juga Bang Naif, dan semua ARK di seluruh Indonesia, para ASN, penyuluh agama di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Ini izin menanggapi terkait pertanyaannya Pak Mukmin. Bu Haji Mila izin saya tidak on cam karena kondisinya tidak proper ya. Ya, siap Bu. Jadi terkait misalnya tadi bahwasanya penyuluh agama yang harus berada di KUA, kemudian ada yang sifatnya gesekan gitu dengan kepala KUA, gimana izin dan sebagainya. Saya kira begini, pertama sekali kadang-kadang kita itu harus mendudukkan penyuluh agama itu sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dia ada di mana. Kita harus ingat bahwasanya Permenpan 9 2021 itu tidak pure dihapus begitu ya. Jadi beberapa pasal tertentu dalam Permenpan 1 2023 di pasal ke-60 itu mengatur hanya yang dihapus adalah uraian kegiatan. Jadi ya dan subunsur unsur kegiatan dan uraian kegiatan beberapa pasal itu masih berlaku gitu ya. Dan di pasal 2
ayat 2 bab 2 tentang kedudukan dan fungsi penyuluh agama sama diaminkan dalam Permenpan 1 tahun 2023 di bab 2 pasal 2 tapi ayatnya ayat 1, kalau Permenpan 9 tadi di ayat 1 di ayat 2 bahwasanya penyuluh agama itu berkedudukan dan bertanggung jawab di bawah JPT ahli media, JPT ahli pratama, JPT pejabat administrator dan pejabat pengawas. Jadi penyuluh agama itu secara berjenjang, dia memang atasan langsungnya ada 4 strata tadi sesuai dengan jenjang jabatan. Adapun PMA Ortaker KUA nomor 24 tahun 2024 di pasal 6 memang mengatur dalam struktur organisasinya bahwasanya di KUA itu ada beberapa jabatan yang ada di situ. Pertama kepala KUA dan kemudian ada pejabat pelaksana, kemudian ada pejabat petugas tata usaha dan juga jabatan fungsional yang di mana di pasal 7-nya menyebut bahwasanya jabatan fungsional dimaksud adalah penghulu dan penyuluh agama. Namun kita harus ingat, ini kan juga kemarin Perjanjian nomor 637 tahun 2024 tentang ruang lingkup penyuluh itu juga mengatur bahwasanya dalam pengembangan profesi, kegiatan yang sifatnya pengembangan, itu mengatur tentang lintas sektoral, mengatur kegiatan-kegiatan penyuluh yang sifatnya dia mitra, partnership dengan orang yang berada di luar KUA. Jadi ini penyuluh juga harus paham dulu posisi dia seperti apa, paham tugas dan jabatannya seperti apa, paham mitranya seperti apa, paham regulasi yang mengafirmasi seluruh kegiatannya. Saya kira kalau ini didudukkan kepala KUA pasti akan paham. Kalau gesekan-gesekan itu terjadi kan misalnya misunderstanding itu pada dasarnya karena kepala KUA nggak memahami ini tugas kalau paham, ketika misalnya penyuluh agamanya makin luas lintas sektornya, misalnya ya, makin bagus hubungan baiknya dengan partnership yang kemudian kegiatan-kegiatan penyuluhan itu mendapatkan apresiasi bahkan dari pihak luar, saya kira itu sebuah keberhasilan gitu. Tapi yang sering terjadi ini kan kenapa kepala KUA merasa terlangkahi, kenapa kepala KUA kemudian nggak respon ketika penyuluh mengadakan kegiatan, pada dasarnya karena ketidaktahuan. Tapi kalau ini kita dudukkan, kita sampaikan bahwasanya regulasi yang agama pasal 1, kemudian ada tadi yang saya sebutkan Perjanjian 637 tahun 2024, kemudian yang mengafirmasi lagi secara besar itu adalah Permenpan 1 2023. Pada dasarnya penyuluh agama itu bisa berkedudukan di KUA itu hanya salah satunya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah mainnya level jenjangnya ahli media, saya kira kalau mainnya hanya skup kecamatan itu alangkah sayang gitu ya. Karena tadi penyuluh agama itu dia bisa berkedudukan bahkan di bawah eselon 1. Kalau ngomong JPT ahli media kan berarti langsung penyuluh agama utama itu bisa berada di bawah eselon 1. Kemudian JPT Pratama berarti dia setara dengan JPT Pratama tugasnya adalah dan jangan lupa ada kegiatan pengembangan di mana pengembangan bahkan sampai bisa duduk bersama saja Pak Mumin agar kemudian kalau agama itu tidak melulu tok melayani masyarakat yang ada di tengah yang datang minta konsultasi, kemudian kita duduk seharian ngejedok misalnya kalau bahasa ini mah itu mereduksi tugas dan fungsi penyuluh. Saya kira sampai ke sana itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini lengkap jawaban Bu Dr. Fatma tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mungkin sudah terjawab dengan seluas-luasnya pertanyaan dari 3 penanya tadi. Mungkin ada lagi yang ini yang mau bertanya. Izin Bu. Ya, siap. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Saya mungkin ini kembali seperti yang disampaikan sama Ibu Hasniati tadi. Saya ingin meminta ringnya seperti apa gitu. Peran penyuluh dalam kaitannya dengan kondisi sosio di Enrekang. Nah, sekarang kan tadi sudah dipaparkan bahwa di Enrekang itu kehidupannya tidak dalam satu keluarga itu bahkan ada sampai tiada dalam satu keluarga. Sekarang pola dakwah yang dipakai dan kira-kira tantangan seperti apa? Contoh misalnya, saya orang tuanya misalnya non Muslim, anaknya Muslim,
Sekarang posisi orang tuanya, bagaimana? Apakah saya mendoakan orang tuanya? Boleh tidaknya? Kira-kira contoh-contoh seperti itu, bagaimana pola-pola dakwanya gitu dalam lingkungan yang tidak semuanya misalnya muslim dalam satu keluarga. Seperti tadi saya kira gambaran seperti sampaikan tadi itu polanya juga demikian. Nah, kami pun pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul ketika kami bawa misalnya materi pengajian gitu. Karena itu kan sebenarnya perlu hati-hati juga. Sekarang kami ingin untuk menambah wawasan kami. Siapa tahu ada misalnya pola lain dipakai oleh pemateri malam ini. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin langsung saja ya Bu Dr. Fatma, kami persilahkan bagaimana kondisi atau kegiatan realnya dalam menghadapi eh, tantangan yang ada di sana. Nggih. Mungkin silahkan kepada Ibu, kami persilahkan. Bu, Halo, bisa diulang halo. Mbak Mila? Inge, tadi bagaimana kondisi menambahkan dari pertanyaan Bu Halo, Hasniati tadi katanya, bagaimana bisa di kondisi realnya, Inge, realnya dalam menyikapi keadaan tersebut. Lebih Mungkin kepada dari yang pola dakwahnya, Bu ya. pola dakwahnya, Inge, pola dakwahnya Ibu dalam menghadapi yang ini tadi, yang keluarga yang ada perbedaan. Oke. Silakan Ibu. Oke, Bu Dokter. Matikan ke lampu dapur iwe. baik. Kalau kita berbicara tentang pola dakwah, khususnya kepada keluarga yang bercampur ya. Ya, oke. Satu yang menarik di wilayah di Nrekang, lupa tadi saya sampaikan. Mungkin di tempat-tempat lain itu, ini keluar dari pertanyaannya Pak Haris. Di wilayah Nrekang yang 3 desa ini, kalau di tempat lain itu kuburan antara umat Islam dengan non-Muslim itu kan berpisah. Kalau di desa ini itu tidak, dia kan tidak bercampur satu lokasi. Ini hanya sekedar informasi dan ini menjadi mungkin menjadi sebuah apa istilahnya kebudayaan apa yang jelas ini perlu dilestarikan bahwa tidak ada istilah ini kuburan untuk umat Islam, ini kuburan untuk non Muslim, tapi itu satu lokasi. Yang kedua, pola dakwah tentu untuk keluarga-keluarga yang bercampur dalam satu rumah tangga itu, karena otomatis kalau kita pengajian umum, yang non-muslim juga kan ada yang ikut. Maka tentu kita tidak boleh atau apa ya, materi-materi itu harus yang mampu merangkul semua. Artinya materi tentang moderasi beragama itu harus diperkuat, termasuk toleransi supaya kita tidak moderasi beragama ini tidak kebablasan, toleransi tidak kebablasan. Artinya apa? Dalam penyampaian materi dakwah kalau terkait dengan akidah itu memang harus diperjelas. Ini tidak boleh setengah-setengah, maka disinilah sesungguhnya dibutuhkan bagaimana pendekatan dari seorang penyuluh agama dan bagaimana dalam penyampaian itu tanpa membuat pihak yang lain merasa tersinggung atau merasa terintimidasi. Tapi sekali lagi ini kembali lagi kepada masing-masing penyuluh bagaimana membekali diri supaya materi-materi yang disampaikan itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, meskipun ini bukan perkara yang gampang. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fatma atas tanggapannya. Mungkin Pak Haris sudah lebih ini memahami. Terakhir mungkin ada pertanyaan di kolom chat ulun bacakan, yaitu bagaimana penyuluh agama dari Pak Mahmud dari Hulu Sungai Tengah, yaitu dari Kantor Urusan Agama Batang Alai Selatan. Ini kebetulan rekan ARK saya. Iya, di sini beliau menanyakan bagaimana penyuluh agama
dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan dan mendorong penerimaan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat yang konservatif. Nah, mungkin itu Bu, kami persilahkan. Terima kasih. Pertama, kan salah satu indikator dari moderasi beragama adalah penerimaan terhadap budaya. Dan ini jelas kita semua bahwa selama kita tidak bertentangan dengan akidah, kenapa tidak? Karena kalau kearifan lokal satu daerah tidak bisa kita terima, maka boleh jadi itu menjadi awal muncul konflik. Tapi sekali lagi pendekatan secara persuasif ya tokoh-tokoh adat ini lebih penting sampai disampaikan Pak Dr. Solikun Masya Depak 11 bahwa penduduk damai itu harus adaptasi dengan lingkungan budaya mampu berkomunikasi dengan seluruh pihak. Suaranya hilang-hilangan. Ya. Oh ya. Kayak double. Baik. Sekali lagi penerimaan terhadap budaya lokal itu kan masuk dalam indikator dan tentu pendidik harus melihat bahwa itu adalah sebuah potensi yang membangun kerukunan. Selama dari lokal itu tidak langsung dengan persoalan Suaranya hilang. Kita semua. Fatma masih mute. Ada suaranya, apa yang dibicarakan tidak kedengeran. Masih mute mikrofonnya Bu Fatma. Sudah. Ya baik. Ya sudah, bisa tolong diulangi lagi. Ya, terima kasih. Bahwa penerimaan ini masuk dalam moderasi beragama ya, dan menjadi tanggung jawab bagaimana itu mendukung dalam hal tapi bahwa saya ini jangan sampai ke hal ini bertentangan bahwa tidak bertentangan dengan perlu dilakukan. Saya kira seperti Mila. Bu Fatma, tolong nyalakan satu device aja ya, jangan nyalakan dua device. Itu soalnya saling mengganggu itu. Satu aja yang dinyalakan, jangan dua-duanya. Sudah. Jadi itu ada dua device yang nyala. Matikan satu. Sudah dimatikan, Bang. Sudah. Silakan diulang. Oke, silakan Bu. Diulang katanya. Oke. Apa tak coba diulang kembali pertanyaannya tadi? Oke. Bagaimana penyuluh agama dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan dan mendorong penerimaan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat yang konservatif? Oke. Baik. Terkait penerimaan perubahan yang ada ya, tentu kita juga tidak bisa menafikan bahwa perkembangan itu, apalagi perkembangan media sosial sungguh luar biasa, dan ini menjadi tantangan terbesar. Tapi satu yang pasti bahwa penerimaan terhadap kearifan lokal suatu daerah itu selama tidak bertentangan dengan akidah, maka itu harus dilestarikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kerukunan antar umat beragama. Tetapi menghadapi perubahan yang ada juga, ini menjadi tantangan besar bagi penyuluh agama untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, kompetensi
terkait dengan masing-masing sebagai upaya untuk kita tidak tertinggal oleh zaman atau tidak tertinggal oleh keadaan. Nah, tentu apa ya indikator dari moderasi itu ini yang harus menjadi pedoman dari penyuluh agama, yang salah satu diantaranya tadi penerimaan terhadap kearifan lokal, bahwa penyuluh agama harus menempatkan diri bagaimana untuk melihat kearifan lokal itu sebagai sebuah potensi, sebagai sebuah pendukung untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Saya kira seperti itu, Bu Mila. Iya. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan oleh Bu Fatma pada Ustadz Mahmud. Mungkin sudah bisa mendapatkan pencerahannya. Terakhir, mungkin kita mintakan kepada Bapak Kasubdit kita untuk menyampaikan closing terakhir beliau dalam acara kita pada malam hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih saya tidak menyalakan juga video karena nggak proper juga, terus saya di tangga ya. Masih ada pertemuan dengan pengurus pusat Muhammadiyah di Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah karena malam ini di edisi yang ke-12 PAK, ini diskusi penguatan aktor resolusi konflik. Ini pesertanya sampai terakhir 376. Terima kasih kepada, sepertinya ada beberapa ketua tim dan kasih Dimas yang hadir di sini juga. Ketua tim Keagamaan dan kasih Dimas di Kabupaten Kota, juga para penghulu ada di seluruh Indonesia. Shalom juga buat teman-teman yang Muslim, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terus yang saya hormati juga para ketua tim, para kasih Dimas, para penghulu, para penyuluh, dan teman-teman semuanya dari berbagai daerah Indonesia. Ini tema yang sepertinya ya tidak akan lekang oleh waktu, mengenai peran penyuluh agama dalam menciptakan atau mewujudkan kerukunan umat beragama. Dan sepertinya ini seiring dengan perkembangan zaman, ya peran itu akan tetap ada, dan fungsi itu akan tetap ada. Mungkin arah tekanannya aja yang mungkin agak berubah atau berkembang. Misalnya saat ini kan terkait dengan radikalisme dan terorisme, misalnya saat ini ada kecenderungan kita ya alhamdulillah angka terorisme atau peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan teror semakin berkurang, dan yang terakhir kan Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri dan menyatakan bergabung dengan NKRI gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu PR besar ya. Jadi PR besar bagi para penyuluh karena setelah membubarkan diri, para anggotanya kan mungkin ada mungkin bergabung atau kemudian mengikuti entitas atau organisasi lembaga lain, dan bisa jadi mungkin ada beberapa yang dibutuhkan juga untuk terus dibina sehingga mereka tetap dari sisi kebangsaan dan keagamaannya bisa tetap moderat gitu ya. Dan ini menjadi salah satu tugas penting juga dari para penyuluh agama. Belum lagi misalnya di 2025 ini pemerintah RI
berkomitmen untuk memulangkan para returni gitu ya, para returni yang terkait dengan foreign. Iya, Jadi para returni yang terlibat dalam aksi ya, terlibat dengan apa ya, dengan ISIS, Daesh dan lain-lain gitu, dan misalnya untuk di tahun ini ada sekitar 300 orang yang akan dipulangkan ke Indonesia. Nah, Kementerian Agama diminta untuk ikut terlibat dalam upaya-upaya pembinaan dan kemudian bimbingan bagi para napiter, mantan napiter, juga para returni yang kembali dari Syria, dari Filipina, dari tempat-tempat lainnya, dan dibina di beberapa institusi di Indonesia. Nah, itu beberapa hal yang kemudian ini menjadi memunculkan concern saya juga gitu kan. Kami di Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan merasa bahwa merasa perlu untuk kemudian meningkatkan kompetensi dan kapasitas para penyuluh agama untuk bisa mendampingi para napiter di lapas, para mantan napiter di tengah masyarakat, juga para returni gitu. Nah, karena itu ya mungkin di 2025 ini ya kita akan mulai menggagas langkah-langkah ke arah sana, sehingga para penyuluh kita bisa memiliki kapasitas, kompetensi, dan kesiapan untuk mendampingi dan membina para napiter, mantan napiter, dan juga para returni dari luar. Nah, hal lainnya tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan misalnya relasi dengan atasan pimpinan, juga bagaimana peran penyuluh dalam mewujudkan kerukunan internal Islam misalnya, atau internal suatu agama. Itu juga memang menjadi bagian yang selama ini terus kita kembangkan, sehingga kita saat ini ya kami dari BPKIPK ini terus mengembangkan pelatihan SPAK itu. Insya Allah untuk tahun ini sebagian dari anggaran untuk pelatihan SPAK ini kita limpahkan ke provinsi. Jadi beberapa Katim di provinsi ini siap-siap untuk kemudian nanti di provinsinya itu menyelenggarakan pelatihan SPAK, sehingga jangkauannya bisa lebih banyak, bisa menjangkau lebih banyak penyuluh di kabupaten kota di provinsinya masing-masing. Dan hal lainnya juga yang tidak bosan kami ingatkan bahwa kita sebagai aparatur pemerintah ya ASN, baik yang Katim, Kasibimas, penyuluh, penghulu, itu kita merupakan representasi negara gitu ya. Ini sering menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik ketika misalnya penyuluh, penghulu, kepala KUA atau Kasibimas itu sudah memiliki keberpihakan gitu ya. Keberpihakan ketika misalnya ada konflik antara Salafi dengan Aswaja, antara Muslim mayoritas Aswaja dengan Syiah atau dengan Ahmadiyah misalnya kan, atau misalnya dengan komunitas non-Muslim, ketika pejabat atau pelayan publik dalam urusan agama tidak bersikap netral, itu sudah biasanya ya bukannya menjadi deeskalasi konflik, justru menjadi eskalator konflik gitu ya. Jadi mohon dengan sangat bahwa kita sebagai representasi pemerintah kita harus bersikap netral dan menegakkan, melayani semua warga negara. Tugas kita itu ya menegakkan konstitusi dan menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. Jadi siapapun yang
datang ke KUA atau ke Kemenang Kabupaten Kota atau ke provinsi, kemudian meminta pelayanan publik dalam bidang keagamaan, rekomendasi rumah ibadah atau misalnya hal-hal lainnya, yayasan atau lembaga pendidikan dan seterusnya, maka ya semuanya wajib dilayani tanpa diskriminasi. Itu saja mungkin sebagai sebagai closing dalam Depak edisi 12 ini, dan saya mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Fatma, Bang Naib, dan Teh Cutra yang tidak pernah bosan untuk memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa talent scouting beberapa teman penyuluh dan penghulu yang lain yang bisa membantu untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Itu terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan Indonesia makin baik, makin damai, makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah demikian tadi statement dari atau tambahan dari Bapak kita, Bapak Kasubdit kita. Kemudian terakhir kami mintakan kepada Pak Kasubmit kita, Pak Heri Susanto, untuk memberikan tanggapannya dalam kegiatan kita hari ini. Halo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurur rahim. Maaf tadi di jalan, alhamdulillah sudah sampai rumah. Terima kasih Pak Kasubdit Bina Paham yang selalu bikin acara keren ini. Kami dari Subdit Bina Penyuluh Agama Islam terus support. Dan tadi menarik soal ada kontestasi ya, ada salah satu calon yang ngasih uang ya supaya serangan fajar, itu keren banget, bisa ditindaklanjuti dengan tidak memberikan uang itu. Jadi gini, tahun ini kami Subdit Bina Penyuluh Agama Islam itu akan melaksanakan Penyuluh Agama Islam Award 2025 dengan tambahan kategori penggiat anti korupsi. Nah, jadi tadi ada pencegahan orang bagi duit soal serangan fajar, itu keren banget tuh. Jadi bisa dicontoh. Nah, makanya mulai sekarang teman-teman silahkan berkontestasi, silahkan anti korupsi supaya bisa jadi ke nasional 2025. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin kita akhiri kegiatan kita berakhir hari ini ulun inikan dulu, bacakan mungkin kesimpulannya sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Fatma tadi, bahwa peran penyuluh agama Islam di dalam di kabupaten di kota Masamba tadi, maka di situ berkesimpulan bahwa fungsi penyuluh agama Islam itu adalah memiliki fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif. Kemudian kegiatan penyuluh agama Islam itu ada di keagamaan dan kemasyarakatan dengan faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya. Implikasinya, penyuluh agama Islam dengan segala potensinya dengan berapa 2 kilo, Pak? mempunyai peran yang signifikan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kerjasama semua stakeholder menjadi penentu terwujudnya kerukunan umat beragama, dan kegiatan yang dilaksanakan juga meningkatkan solidaritas dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian kita sampaikan bahwa diingatkan kembali kepada seluruh peserta Zoom kita hari ini agar mengisi absensinya untuk mendapatkan sertifikatnya. Diingatkan kembali agar mengisi absensinya dengan link yang telah disampaikan. Kemudian marilah kita bersama-sama
mengakhiri kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Burung cendrawasih, burung irian. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama Ibu Moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita Buah malam kecapi, ini buah kedongdong. Link anunya semuanya sehat selalu. Iya, Buah kecapi, buah semoga kedongdong. Absennya. cakep. Selalu. Enggak ada dokumen. Jangan lupa ngopi dong, ngopi. Bang Sehat, Naim, sehat, sehat, sehat. jika ini foto-foto. Terima kasih pada host kita, Bang Naim. Bim Naim, Ada makasih Bim Naim. foto. Fatma, makasih. Baik, kita Sehat-sehat. mulai ya. Slide pertama. Siap. 1, 2. Yuk. Tolong nyalakan kamera. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ini ada 14 slide ya. 1, 2, 3. Ya. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide Kelima, Ustaz. ke-7. 1, 2, 3. Ada 14 slide ya. Tenang aja. 1, Wow. 2, Masya Allah. 3. Keren, keren, keren. Rekor. Banyak banget. 9. 1, 2, 3. Besok pakai TV bib yang lebar bib biar sekali 1, moto. 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Slide ke-12. Wah, 1, keren, 2, keren, 3. keren. Slide ke-13. 1, Majid 2, minta 3. kabarnya Slide 15. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Sehat, Bib. Ustaz Naim. Para Kasih. moderator. Ya, Bib Naim sehat-sehat, Fatma semua sehat-sehat. Oke. Amin. Terima kasih Bu Fatma, Bu Citra, Assalamualaikum. Bang Naim. Baik. Terima kasih. Izin saya matikan link Zoom-nya ya. Siap.